5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Nah, kita akan belajar di tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan isi bacaan menggunakan peta pikiran. Lalu kalian juga akan mempresentasikan clipping tentang usaha mempersatukan NKRI dan menyanyikan lagu bertangga nada minor dengan iringan musik. Adik-adik yang hebat, perhatikan kedua ekosistem berikut ini. Nah, diskusikan nih dengan teman sebangku kalian. Apa sih perbedaan yang terdapat dari dua ekosistem ini? Nah, ini adalah ekosistem gurun, ya. Ini adalah ekosistem air tawar, ya. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Di sini itu kering, ya. Lalu di sini subur. Nah, hewan-hewan yang ada di sini pun juga berbeda-beda. Nah, perhatikan semua komponen ekosistem yang tampak pada gambar. Kelompokkan setiap komponen ekosistem yang termasuk komponen hidup dan komponen yang tidak hidup atau komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, pernahkah kalian melihat kedua jenis ekosistem di atas? Kita biasanya pernah melihat ya melalui televisi atau melalui internet. Nah, adik-adik yang hebat, perhatikan juga nih ketiga hewan berikut yang merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Nah, setiap hewan ini kan memiliki cara tersendiri untuk hidup dan berkembang. Kalian ingat kembali proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu dengan yang lainnya, itu disebut dengan daur hidup atau siklus hidup. Nah, adik-adik, apakah kamu pernah melihat ekosistem yang berubah dari masa ke masa? Lalu mengapa ekosistem dapat berubah? Apa sajakah yang menyebabkan perubahan ekosistem? Mari kita baca bacaan berikut ini. Perubahan ekosistem. Nah, ekosistem itu mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem itu dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misal nih, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman akan tumbuh dengan baik. Tikus-tikus tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Nah, kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Nah, peningkatan jumlah tikus tanah itu akan mengakibatkan ya meningkatnya populasi ular tanah. Nah, peningkatan ini disebabkan ular tanah ini mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Lalu pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun itu tentunya akan berkurang. Nah, tanaman tumbuh lebih lambat, makanan yang dihasilkan juga lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya ya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Lalu akibatnya apa? Populasi ular tanah pun juga akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim itu. Ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Nah, perubahan musim seperti dijelaskan di atas tadi merupakan salah satu contoh perubahan alami. Selain musim, hal yang termasuk faktor perubahan alami adalah bencana alam nih, berupa gunung meletus, gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, dan banjir.
Manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Nah, manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah dan perkebunan akan mengubah ekosistem yang ada, adik-adik. Kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran lingkungan itu juga bisa mengubah keseimbangan ekosistem. Dan masih banyak lagi kegiatan manusia yang dapat mengubah ekosistem. Nah, adik-adik, itu tadi ya tentang perubahan yang terjadi pada ekosistem. Nah, berdasarkan bacaan tadi, kita akan perhatikan setiap pokok pikiran di setiap paragraf ya. Kalian bisa garis bawahi informasi penting yang ada dalam paragraf tersebut. Lalu kita bisa membuat peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut. Misalnya nih ya, peta pikirannya seperti ini. Perubahan ekosistem ya. Nah, ekosistem itu mengalami perubahan sepanjang waktu. Misalnya di musim hujan dan di musim kemarau. Di musim hujan air hujan lebih banyak, tanaman tumbuh cepat, lalu populasi ular dan tikus meningkat. Sedangkan pada musim kemarau air hujannya berkurang, tanaman tumbuh lambat dan populasi ular dan tikusnya juga berkurang. Lalu penyebab perubahan ekosistem itu secara alami dan karena kegiatan manusia. Nah, secara alaminya apa? Terjadi perubahan musim dan terjadinya bencana alam. Lalu untuk kegiatan manusia, contohnya adalah pembukaan lahan untuk sawah, pencemaran lingkungan ya, pembuangan sampah sembarangan, itu juga merupakan perubahan ekosistem. Nah, adik-adik, kalian kan sudah membuat clipping nih tentang menjaga keutuhan NKRI dari segala ancaman nih. Nah, usaha untuk mempersatukan bangsa Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan tanpa henti dan tanpa pamrih oleh segenap pemimpin bangsa. Nah, usaha-usaha tersebut pun memerlukan dukungan yang kuat dari masyarakat dan kita semua, adik-adik. Jika masyarakat bersatu, segala ancaman terhadap keutuhan NKRI akan bisa diatasi. Nah, adik-adik tentu telah menemukan nih berbagai contoh tindakan yang dapat mengancam keutuhan NKRI, bukan? Nah, saatnya bagi kalian bisa mempresentasikan hasil clipping kalian. Nah, adik-adik, jelaskan nih hasil temuan dan diskusikan di dalam kelompok kalian. Di sini Kak Citra punya hasil diskusinya. Misalnya di sini ada NKRI harga mati. Banyak sekali upaya yang bisa dilakukan guna menjaga persatuan negara Republik Indonesia. Nah, berikut adalah upaya-upaya untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, saling mendukung kegiatan yang diadakan oleh pemerintah, lalu saling menghargai satu sama lain tanpa adanya membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Lalu mengadakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong untuk mempererat tali persatuan, menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa, dan menjalin kerjasama antar daerah. Nah, ini adalah beberapa upaya untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, adik-adik yang hebat, kemarin nih kita sudah mempelajari sebuah lagu bertangga nada minor. Sudahkah adik-adik belajar menyanyikan sesuai dengan nada yang tepat pada lagu tersebut? Ya, tangga nada minor misalnya kemarin terima kasihku ya, lalu lagu syukur ya. Nah, bagaimana perasaan ketika kalian menyanyikan lagu tersebut? Kalau lagu bertangga nada minor itu kan lagunya sedih ya, lagunya tidak terlalu bersemangat. Itu untuk lagu yang bertangga nada minor. Nah, adik-adik yang hebat, pelajari nih lagu yang bertangga nada minor, lalu kalian nyanyikan bersama teman-teman kalian diiringi dengan iringan musik. Jadi kalian bisa mencari iringan musik atau kalian bisa bermain alat musik yang kalian bisa. Nah, adik-adik pahami nih isi lagu untuk membantu kalian itu menghayati lagu bertangga nada minor ya. Nyanyikan di depan teman-teman kalian dan di depan guru kalian. Nah, untuk evaluasi di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem? Nah, yang menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem itu karena adanya faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam itu adalah perubahan musim dan bencana alam.
Sedangkan untuk faktor manusia yaitu kegiatan industri, pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab, lalu tentang menjaga lingkungan. Nah, itu ya. Berikutnya, kegiatan manusia seperti apa sajakah yang dapat mempengaruhi ekosistem? Nah, kegiatan manusia contohnya di sini ya, industri yang menimbulkan polusi, pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab ya, dan melakukan perburuan liar. Ini bisa mempengaruhi ekosistem. Bahkan ketika kita membuang sampah sembarangan saja bisa mempengaruhi ekosistem. Adik-adik, usaha-usaha apa sajakah yang telah dilakukan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan NKRI? Nah, usaha yang sudah dilakukan ya, itu bersikap toleransi terhadap sesama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa walaupun di tengah perbedaan yang beraneka ragam di Indonesia. Adik-adik, sebutkan paling sedikit 2 lagu nasional yang bertangga nada mayor dan minor. Nah, di sini ada lagu yang bertangga nada mayor itu adalah Garuda Pancasila, lalu ada Hari Merdeka ya. Yang bertangga nada minor ada Mengheningkan Cipta dan Tanah Airku. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.